Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul OSI Layer. Yang pertama, pengertian OSI Layer. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Tujuan diciptakannya OSI adalah menjembatani proses komunikasi data melalui kerangka logika yang terstruktur. Ketujuh layer pada model OSI. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh application. Physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengirim sumber menuju ke physical layer perangkat penerima tujuan melalui media komunikasi jaringan. Fungsi physical layer. Yang pertama adalah memindahkan bit antar device. Yang kedua, berkomunikasi langsung dengan jenis media transmisi. Yang ketiga, mempresentasikan bit. Yang kedua ada data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link layer juga mengelola skema pengelamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Data link layer merupakan salah satu layer OSI yang cukup kompleks. Oleh karena itu, layer ini kemudian dibagi lagi menjadi dua sublayer, yaitu layer media access control dan layer logical link control. Fungsi data link layer. Yang pertama adalah mengkomunikasikan paket data ke bits dan bit ke frame. Yang kedua, menerima perangkat media berupa MAC addressing. Yang ketiga, deteksi error dan recovery error. Yang keempat, menyediakan transmisi berisik dari data. Yang ketiga ada network layer. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layar ini, yang mana juga menjadi fungsi utama pada layar network dalam hal melakukan routing. Fungsi network layer. Yang pertama, mengangkut lalu lintas antar peralatan yang tidak terhubung secara lokal. Yang kedua, paket diterima oleh interface router. Yang ketiga, router akan mengecek alamat IP tujuan. Yang keempat, melakukan routing table. Transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Fungsi transport layer. Melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi resembling dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama. Yang kedua, menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung. Yang kelima, session layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan menentukan dan memutuskan koneksi antar komputer untuk dapat membuat bentuk sebuah sesi komunikasi. Fungsi session layer yang pertama adalah mempertahankan data dari berbagai aplikasi yang digunakan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session-session antar layer di atasnya. Yang ketiga, kontrol dialog antar peralatan atau node. Yang keenam ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi atau dekripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Fungsi presentation layer. Yang pertama, bagaimana data dipresentasikan. Yang kedua, menyajikan data. Yang ketiga, layanan penerjemah. Yang ketujuh ada application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti menyediakan sebuah interface untuk simple mail transfer. Fungsi application layer. Yang pertama, interface antar jaringan dan SW aplikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan service ke aplikasi. Ini adalah gambaran cara kerja OSI layer. Mengirim data dan menerima data.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja OSI layer. Proses berjalannya data dari suatu host ke host lain pada sebuah jaringan terbilang cukup panjang. Semua data tersebut harus melalui setiap layer dari OSI untuk dapat sampai ke host tujuan. Contoh misalnya ketika Anda akan mengirimkan sebuah email ke komputer lain pada sebuah jaringan komputer. Proses yang terjadi pertama kali adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada sesi layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesainya proses pengiriman. Pada transfer layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transfer layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layer paling bawah, physical layer, hingga layer atas, yaitu application layer. Sekian presentasi dari kami, kemudian akan dilanjutkan presentasi kedua. TCP atau IP, singkatan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada ini adalah TCP atau IP stack. Keunggulan dari TCP atau IP Open Protocol Standard yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun karena didukung secara meluas. TCP atau IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam hardware atau software walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Yang kedua, independen dari physical network hardware. Ini yang menyebabkan TCP atau IP dapat mengintegrasikan bermacam-macam network baik melalui Ethernet, token ring, dial-up, dan media transmisi fisik lainnya. Yang ketiga, skema pengalamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP atau IP dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. High level protocol standar yang dapat melayani user secara luas. Kemudian cara kerja TCP atau IP. Yang pertama, untuk memindahkan data antara dua komputer yang berbeda dalam suatu jaringan yang terdiri dari banyak komputer, dibutuhkan alamat tujuan dan perantara untuk memindahkan sinyal elektronik pembentuk data secara aman dan langsung. Yang kedua, internet menggunakan protokol untuk menjamin sampainya data secara aman di tempat tujuan. Yang ketiga, saat seorang pengguna internet mengirim sekelompok teks ke mesin lain, TCP atau IP mulai bekerja. TCP membagi teks tersebut menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi atau dapat dianggap sebagai pengiriman barang sehingga komputer penerima memastikan bahwa paket yang diterimanya tidak mengalami kerusakan sepanjang pengiriman. IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Yang keempat, yaitu deretan paket-paket TCP atau IP berjalan menuju tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai jalur yang berbeda. Sebuah perangkat khusus yang disebut router dipasang di titik persimpangan antara jaringan dan memutuskan jalur mana yang paling efisien yang menjadi langkah berikut dari sebuah paket. Router membantu mengatur arus lalu lintas di internet dengan membagi beban sehingga
menghindari kelebihan beban pada suatu bagian dari sistem yang ada. Kemudian saat paket-paket TCP atau IP tiba di tempat tujuannya, komputer akan membuka label alamat IP lalu menggunakan daftar pengiriman yang ada pada paket TCP untuk memeriksa apakah ada kerusakan paket yang terjadi selama pengiriman dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi susunan teks seperti aslinya. Saat komputer penerima menemukan paket yang rusak, komputer tersebut akan meminta komputer pengirim untuk mengirim salinan baru dari paket yang rusak. Kemudian sebuah perangkat khusus yang disebut gateway memungkinkan beragam tipe jaringan yang ada di horizon elektronik untuk berkomunikasi dengan internet menggunakan TCP atau IP. Gateway menerjemahkan protokol asli jaringan komputer tersebut menjadi TCP atau IP dan sebaliknya. Kemudian bagi seorang pemakai, internet hadir seperti jaringan global raksasa yang tidak terbatas, yang langsung merespon jika diminta. Komputer, gateway, router, dan protokol yang membuat ilusi ini bekerja. Kemudian ada macam-macam layer. Yang pertama physical layer, yang kedua network access layer, kemudian internet layer, transport layer, dan application layer.